Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe channel Nakama Movie terlebih dahulu ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja. Setelah di awal video kami sajikan preview Renegade Immortal episode 26. Kali ini Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novelnya agar dapat mengobati rasa penasaran teman-teman semua. Setelah Wang Lin setuju mengikuti Duan Muji, maka lelaki tua tersebut langsung menanamkan simbol kesadaran ilahi pada Wang Lin dan akan melepaskannya ketika sudah sampai di tempat tujuan. Kemudian Wang Lin meminta bantuan Duan Muji menemaninya pergi ke kuil Dewa Perang untuk mempelajari teknik jalan ilahi. Jika sebelumnya Wang Lin mendapat penolakan dari leluhur kuil Dewa Perang. Tetapi karena sekarang ini Wang Lin datang bersama kakek legend dengan kekuatan super, maka para leluhur kuil Dewa Perang hanya bisa membiarkan Wang Lin melihat teknik jalan ilahi tersebut. Dengan leluhur Feng Luan yang memandu jalan Wang Lin. Mereka berdua pergi ke gunung belakang dan berhenti di depan pintu cermin air. Lalu Feng Luan membuka pintu tersebut menggunakan batu giok dan kemudian membawa Wang Lin masuk ke dalam ruang tempat jalan ilahi berada. Sesampainya di dalam ruangan tersebut, pandangan Wang Lin tertuju pada token di atas yang bertuliskan pendiri kuil Dewa Perang Gongmo. Feng Luan menjelaskan bahwa leluhur Gongmo adalah pendiri kuil Dewa Perang dan juga orang yang menemukan jalan ilahi. Kemudian Feng Luan membungkuk ke arah token tersebut sebelum berbalik ke arah Wang Lin. Wang Lin merenung sebentar lalu membungkuk dan kemudian dia mengikuti Feng Luan menuju tembok hijau yang dipenuhi kata-kata kecil yang tak terhitung jumlahnya. Semua kata-kata ini telah terukir di dinding tersebut. Di atas tembok, Wang Lin dapat dengan jelas melihat dua kata jalan ilahi dan di bagian bawah terdapat tulisan murid Chen Chong mengukir ini dari ingatan. Murid masa depan perlu berkultivasi dengan hati-hati. Feng Luan menjelaskan bahwa tahun kedua setelah leluhur Gongmo menemukan jalan ilahi, ada seorang pengkhianat, sehingga berita tentang jalan ilahi tiba-tiba menyebar jauh dan luas. Segera setelah itu, negara kultivasi peringkat 4 Tiangang tiba di kuil Dewa Perang untuk merebut teknik jalan ilahi tersebut. Tepat setelah itu, leluhur Gong meninggalkan kuil Dewa Perang dan tidak pernah kembali lagi. Jalan ilahi merupakan metode kultivasi yang paling aneh, karena siapapun yang melihatnya dapat memahaminya, tetapi mereka tidak dapat mengingatnya. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang menghalangi mereka. Bakat leluhur Chen Chong sangat biasa, dan dia adalah murid leluhur Gongmo yang paling lemah. Namun dia mampu menggunakan ingatannya untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Sehingga leluhur Chen Chong menggunakan ingatannya untuk mengukir kembali jalan ilahi. Namun Chen Chong hanya bisa mengukir 10% teknik jalan ilahi sebelum dia akhirnya menemui ajalnya. Jadi dia berpesan agar calon murid harus berkultivasi jalan ilahi dengan hati-hati. Sehingga tidak heran jika hanya ada sekitar 30 orang yang berhasil memahaminya dan hanya setengah dari mereka yang berhasil memasuki tahap jiwa baru lahir. Setelah memberi penjelasan pada Wang Lin, maka Feng Luan segera pergi keluar dan membiarkan Wang Lin mempelajari jalan ilahi sendiri. Wang Lin duduk dalam posisi lotus saat mencoba mengingat semua tulisan yang sebelumnya dia baca di dinding. Dan pada akhirnya Wang Lin percaya bahwa jalan ilahi sangat sulit untuk dipahami. Karena semua yang pernah dia baca langsung hilang dari ingatannya. Setelah mengulanginya beberapa kali, wajah Wang Lin menjadi gelap. Kali ini dia menatap dinding dan tidak berusaha menghafalnya, melainkan terus membacanya berulang kali. Sesaat kemudian muncul sosok mengenakan pakaian putih yang tangannya membentuk beberapa segel hingga terciptalah dua avatar yang sangat sulit Wang Lin bedakan dengan tubuh asli lelaki tua berjubah putih tersebut. Setelah beberapa waktu, sosok berjubah putih itu perlahan meredup hingga menghilang. Wang Lin menutup matanya lagi sambil mulai merenung. Beberapa suara secara misterius muncul di benaknya. Setelah menganalisisnya sebentar, Wang Lin membuka matanya. Pada akhirnya Wang Lin mengerti sedikit tentang jalan ilahi.
Ternyata jalan ilahi merupakan teknik untuk mengolah avatar. Adapun cara meningkatkan peluang mencapai tahap jiwa baru lahir adalah dengan menggunakan avatar. Seseorang dapat berkultivasi dengan tubuh utama bersama dengan avatarnya dan kemudian bergabung kembali menjadi satu untuk membantu meningkatkan peluang keberhasilan mencapai tahap jiwa baru lahir. Namun teknik yang ditulis oleh leluhur Chen Chong tidak lengkap dan mengandung kelemahan fatal. Sehingga avatar yang dibuat tidak memiliki basis kultivasi dan hanya berumur kurang dari 30 tahun. Kendati demikian, Chen Chong juga meninggalkan sebuah solusi, yaitu dengan menggunakan teknik membuat avatar dan memanfaatkan masa hidup 30 tahun avatar tersebut untuk mengonsumsi pil dalam jumlah yang banyak untuk mendorong kultivasi avatar tersebut ke tingkat setinggi mungkin. Ketika avatar tersebut menyatu kembali dengan Wang Lin, maka akan meningkatkan peluang bagi Wang Lin untuk menerobos tahap jiwa baru lahir. Namun permasalahannya Wang Lin tidak punya banyak pil untuk diberikan pada avatarnya. Jangankan untuk avatarnya, bahkan untuk dirinya sendiri saja Wang Lin tidak memiliki cukup pil. Sehingga Wang Lin menyerah untuk menggunakan teknik jalan ilahi tersebut. Cerita beralih ke sekte mayat Yin yang memilih kembali ke negara Houfen setelah negara kultivasi peringkat 4 membereskan binatang api. Ketua sekte-sekte mayat yang bernama Zhao Chuanliang berbicara pada Sang Zong yang berada di dalam kristal. Zhao Chuanliang meminta waktu beberapa hari lagi pada Sang Zong untuk mencari tahu apa yang terjadi pada jiwa nomor 4876. Sang Zong menjawab jika dia memberi Zhao Chuanliang waktu beberapa hari, lalu siapa yang akan memberi Sang Zong waktu beberapa hari? Pasalnya jiwa nomor 4876 adalah murid dari sekte Tiangang dari negara Tiangang yang merupakan negara kultivasi peringkat 5 dan Sang Zong lah yang diberi tanggung jawab untuk menjaganya. Dan sekarang ini mereka datang mencarinya karena menurut perhitungan jiwa nomor 4876 seharusnya sudah selesai merasuki tubuh. Zhao Chuanliang diam-diam mengutuk. Wajahnya menunjukkan ekspresi panik dan dengan cepat Zhao Chuanliang berkata bahwa dia telah menemukan beberapa petunjuk dan menemukan di mana jiwa nomor 4876 menghilang. Dari analisis petunjuk Zhao Chuanliang, sepertinya ada hubungan dengan murid kuil Dewa Perang bernama Ma Liang yang baru-baru ini muncul di negara Xuanwu. Jadi Zhao Chuanliang meminta waktu 10 hari. Dan kemudian dia mengajak semua murid sekte mayat Yin di atas ranah formasi inti pergi ke aliansi Houfen tempat kuil Dewa Perang berada. Wang Lin sendiri kini langsung pergi bersama Duan Muji menuju ke tempat yang lelaki tua tersebut maksud. Namun, ketika mereka sampai di Lautan Iblis, tiba-tiba muncul formasi teleportasi khusus dari sekte mayat Yin. Dan ada sekitar 30 murid formasi inti dengan peti mati di bawahnya yang mengikuti 5 kultivator jiwa baru lahir dari sekte mayat. Zhao Chuanliang termasuk di antara 5 kultivator jiwa baru lahir. Dia berdiri di tengah formasi saat pandangannya berhenti pada Duan Muji untuk beberapa saat sebelum beralih ke Wang Lin. Zhao Chuanliang mengulurkan tangannya sebelum berubah menjadi awan asap hitam raksasa yang dengan cepat akan meraih Wang Lin. Wang Lin tidak menghindari sama sekali, karena tepat ketika tangan asap hitam raksasa tersebut akan menyentuh Wang Lin. Wajah Duan Muji menjadi gelap dan dia melambaikan tangan kanannya hingga membuat asap hitam tersebut menghilang tanpa bekas. Mengetahui kekuatan Duan Muji sangat tinggi, Zhao Chuanliang dengan hormat meminta agar Duan Muji menyerahkan Wang Lin. Karena Wang Lin telah membunuh murid sekte mayat dan menangkap jiwa murid sekte Tiangang yang bernama Xuli Guo. Zhao Chuanliang menjelaskan bahwa informasinya tidak akan salah karena dia sendiri secara pribadi datang ke negara Tiangang menemui Patua Tiandi. Pasalnya, kultivasi Patua Tiandi sangat kuat, sehingga dia bisa mengetahui apa yang terjadi saat itu menggunakan lampu jiwa Xuli Guo, dan dia melihat Ma Liang membunuh murid-murid sekte mayat dan menjebak jiwa Xuli Guo. Secara alami, Duan Muji juga mengetahui bagaimana kekuatan Patua Tiandi, tetapi dia tidak peduli dan tetap melindungi Wang Lin, karena kekuatan Wang Lin sangat dia butuhkan untuk memasuki tempat tujuannya. Sehingga Duan Muji langsung menghancurkan formasi teleportasi sekte mayat Yin, lalu membantai seluruh murid di ranah formasi inti dan menyisakan 5 kultivator jiwa baru lahir. Hal itu dilakukan Duan Muji karena tidak ingin menyinggung sekte mayat yang menurutnya lebih berbahaya daripada negara peringkat 4 atau 5. Tubuh Zhao Chuanliang menggigil saat melihat kekuatan Duan Muji. Tetapi tidak lama kemudian dia mengancam Duan Muji karena telah menjadikan sekte mayat musuhnya. Maka meskipun Duan Muji adalah penguasa salah satu dari 7 kota bunga plum, tetap saja Duan Muji akan sulit untuk lolos dari kematian.
Meskipun Duan Muji mengetahui resikonya sangat besar ketika menyinggung sekte mayat, tetapi Raja Iblis Ekstrim ke-8 tersebut tidak peduli, karena saat ini dia sangat membutuhkan Wang Lin. Sebelum pergi menghilang, Zhao Chuanli yang merenung sejenak sebelum menatap Wang Lin dengan dingin. Kemudian dia perlahan berkata, "Maliang, sekte mayat jauh di luar imajinasimu. Menyinggung sekte mayat adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu." Setelah kepergian kelima kultivator jiwa baru lahir dari sekte mayat, Duan Muji dan Wang Lin langsung pergi melanjutkan perjalanannya karena tempat yang Raja Iblis Ekstrim ke-8 maksud akan segera dibuka. Tepat setelah 1 bulan perjalanan, mereka berdua telah sampai di lembah pegunungan yang sangat sepi tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Kemudian mereka berdua memasuki formasi teleportasi kuno untuk pergi ke salah satu wilayah terlarang di Lautan Iblis yang bernama Bintang Rusak Kekacauan, dan bertemu dengan teman-teman Duan Muji untuk pergi ke tempat tujuan bersama-sama. Karena jalan menuju tempat tersebut terkenal sangat berbahaya. Sesampainya di Bintang Rusak Kekacauan, Wang Lin penasaran dengan apa yang ada di dalam wilayah terlarang tersebut. Seakan mengetahui pertanyaan Wang Lin, Duan Muji mengambil kembali tanda kesadaran ilahi yang dia tinggalkan pada Wang Lin. Dan kemudian Raja Iblis Ekstrim ke-8 tersebut mengatakan bahwa ada mayat dewa kuno di dalam Bintang Rusak Kekacauan tersebut. Wang Lin kaget saat mendengar nama dewa kuno keluar dari mulut Duan Muji. Tepat setelah itu, teman-teman Duan Muji akhirnya telah tiba satu persatu. Mulai dari Wang Qingyue, Gan Lan, Xu Liqing dan si Bungkuk Meng, yang datang bersama kodok raksasanya. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghua-nya rilis setiap hari Senin jam 9 di platform resminya. Mungkin itu saja spoiler Renegade Immortal episode 26 yang dapat Nakama Movie sampaikan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.